Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu membawakan alur cerita sinetron Samudra Cinta di setiap harinya. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, ketika ia mau makan di sebuah kafe, namun terdapat lipatan kertas di dalam nasi itu. Kemudian ia pun membuka daripada lipatan kertas tersebut, lalu ia pun membacanya. Kalau kata-katanya adalah berhubungan dengan penculikan Mentari 4 tahun yang silam yang dilakukan oleh Ariel, Nopan, dan Nora. Kemudian di akhir kata-katanya ia pun menunggu di belakang kafe tersebut. Lalu Ariel pun pergi ke belakang berpura-pura mau membuang kertas tersebut. Padahal sebenarnya Ariel mau menghampiri seseorang yang telah berjanji ia di belakang kafe. Setelah sesampainya di belakang, betul saja kalau ia telah ada yang menunggunya. Yang Ariel tidak nyangka kalau yang menunggunya adalah seorang Pina yang selama ini dikabarkan di penjara. Kemudian Ariel pun menanyakan tentang Pina itu. Loh, kok bisa ada di sini? Sebenarnya kamu kan di penjara. Begitu ucap Ariel terhadap Pina. Namun Pina pun menjawab dengan santainya, "Ini bukan urusan lo," kata Pina terhadap Ariel. Lalu Pina pun menjurus ke pembicaraan inti, yaitu tentang penculikan anak samudra yaitu Mentari beberapa tahun atau 4 tahun yang silam. Ketika Pina menanyakan hal itu, nampaknya Ariel terkejut sekali. Dan nampaknya Ariel pun merasa heran kalau Pina mengetahui tentang hal itu. Atas tindakan Pina tersebut, hanya satu yang Pina inginkan daripada Ariel, yaitu tentang rencananya untuk menjadi kesaksian di persidangan, yaitu untuk menjebloskan Cinta ke penjara atau menjadi saksi agar Cinta dihukum lebih berat lagi. Ketika permintaannya tersebut disampaikan kepada Ariel, Ariel pun sepertinya menolak atas keinginan dari Pina tersebut. Dan Pina pun mengatakan jika Ariel tidak setuju atas keinginannya, ia akan melaporkan ke Samudra, karena Samudra pun sudah merasa curiga terhadap tindakan Ariel tersebut. Kepada yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Beralih ke cerita lain, nampaknya di rumah Samudra sedang ada ribut, yaitu Mentari dikurung di kamar oleh Samudra karena selama Cinta tidak ada, nampaknya Mentari pada saat ini cukup mengesalkan bagi Samudra. Bella yang menyaksikan tindakan Samudra terhadap Mentari tersebut sepertinya tidak terima kalau ia pun merasa membesarkan terhadap Mentari itu. Tapi Samudra pun mengatakan kepada Bella kalau ia adalah orang tuanya yang wajib untuk mendidik anaknya tersebut. Ketika melihat Bella ikut campur, nampaknya Samudra pun marah ketika itu. Rusdi, Bu Lila, dan Nopan hanya terbengong saja melihat kejadian saat di rumah Samudra tersebut. Beralih ke cerita lain, nampaknya Alan membicarakan tentang ibunya Mentari, yaitu Cinta, kalau di penjaranya baru saja terjadi kecelakaan, sehingga menurut berita kalau orang yang dipenjaranya adalah pada kabur. Kemudian Ariel yang mendengar berita itu akhirnya memberhentikan sejenak mobil yang sedang dikendarainya. Lalu Ariel pun membuka ponsel yang dipegangnya itu. Kemudian dilihatnya daripada video yang baru saja diberitakan di televisi. Kemudian Ariel pun melihat daripada video yang ada di ponselnya tersebut. Ternyata benar saja kalau mereka sudah pada lari dari penjara itu, termasuk Pina dan Cinta.
Kemudian Ariel pun berbicara di dalam hatinya kalau ia akan melaporkan tentang Vina yang sedang berkeliaran. Karena menurut ia selama ini polisi sedang mencarinya orang yang kabur tersebut. Sementara itu Mentari sepertinya sedang ngambek. Pada saat itu ia ingin kalau makannya hanya di dalam kamar. Tetapi Samudanya melarang. Ia harus makan tetap di depan, yaitu di meja makan. Ketika terlihat kalau Samuda marah terhadap Mentari, pada saat itu juga Bulila, yaitu neneknya, merayu dari Mentari tersebut agar ia mau menuruti apa kata papahnya. Setelah dirayu oleh Bulila, akhirnya Mentari pun nurut dan mau pergi ke meja makan. Meski di meja makan, ia pun sebenarnya tidaklah mau makan. Sementara itu di sisi lain, Vina saat di rumah sakit sepertinya melihat seseorang berbicara dengan Dokter Raka. Seseorang itu ternyata adalah orang tuanya daripada Dokter Ardi. Nampaknya orang tua daripada Dokter Ardi ini telah berbicara sebelumnya bersama Andrian ketika di pemakaman, sehingga ia pun sekarang membicarakannya terhadap Dokter Raka yang sedang bertugas di rumah sakit itu, dan ia pun sedang merawat Dokter Ardi yang koma sampai saat ini. Orang tua Dokter Ardi pun mengatakan kepada Dokter Raka kalau kecelakaan daripada Dokter Ardi ini adalah ada unsur kesengajaan dari seseorang. Ketika Dokter Raka menanyakan, kok bisa tahu kalau Dokter Ardi ini celakanya oleh seseorang? Kemudian orang tua Dokter Ardi pun mengatakan kalau ia mempunyai feeling atau firasat yang menunjuk kepada kalau Dokter Ardi celaka dikarenakan oleh seseorang. Di akhir cerita, orang tua tersebut meminta pertolongan kepada Dokter Raka untuk membantu proses yang akan dilakukannya, yaitu proses penyidikan tentang terjadinya kecelakaan Dokter Ardi tersebut. Sebenarnya Dokter Raka pun sudah tahu tentang perihal kejadiannya itu, tetapi semua itu tidaklah dikatakan kepada orang tua daripada Dokter Ardi karena ia tidak ingin kalau kebahagiaan Intan pada saat ini terganggu lagi. Namun setelah itu akhirnya Dokter Raka pun masuk ke ruangan rawat daripada Dokter Ardi. Di saat itu pula Vina mengetahui tentang rahasia yang sebenarnya yang dirahasiakan oleh Dokter Raka, yaitu kejadian Dokter Ardi yang sebenarnya kejadian tersebut ada hubungannya dengan Ariel, atau secara singkatnya bahwa celakanya Dokter Ardi tersebut adalah disebabkan oleh tindakan Ariel. Kemudian Vina pun mencari bukti dari ponsel yang dimiliki oleh Dokter Raka. Ternyata benar saja kalau Dokter Ardi pernah ada hubungan dengan Intan, kemudian diajak oleh Ariel untuk bertemu di sebuah tempat, yaitu di rumah sakit. Akhirnya cerita pun sepertinya sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata Mimin yang salah. Mimin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.